saya akan bergabung dengan Mbak Vina Yunita. Assalamualaikum Mbak Vina. Unmute-nya mohon di-touch dulu Mbak Vina. Waalaikumsalam. Baik, sebelum membacakan gelombang kintas, izinkan saya untuk membacakan dulu untuk kurikulum vitae dari Mbak Vina Yunita ini. Saya terima tadi siang itu kurikulum vitae beliau banyak banget, 8 halaman. Tapi saya ringkas saja lah, gitu. Baik, nama Vina Yunita, lahir Jakarta 28 Juli 1985. Alamat di Jalan Rawa Selatan 6, nomor 17 Jakarta Pusat. Pendidikan SDN Sukamaju, lulus tahun 1997. Kemudian SMP Budi Utomo, lulus tahun 2000. SMA di Al-Masturiah, ini di pesantren, lulus tahun 2003. Kemudian S1 di Universitas Jakarta, di Universitas Islam Jakarta, Fakultas Hukum, lulus tahun 2011. Pendidikan non formal, beliau juga pernah mengikuti NLV, Neuro Linguistic Program, kemudian juga Mikap Marta Tilar, Hikmah Mutawa Aliyah, course dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Kemudian keahlian beliau ini komplit menurut saya. Marketing, event creator, kemudian juga acting, makeup, speaker NLV, presenting, sinetron, modeling, MC di berbagai acara nasional. Wah, kemudian beliau juga ada beberapa penghargaan yang saya catat di sini, saya tulis 2 saja. Bestseller for novel Seventh Creed itu. Kemudian beliau juga menjadi duta Vision of Peace from USA. Luar biasa sekali. Baik, malam hari ini Mbak Vina Yunita akan membawakan atau membacakan gelombang cinta dengan judul Ketika Hatimu Dapat Melihat. Silakan Mbak Vina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya, Kang Dedi. Senang sekali untuk bisa membacakan puisi Buya ini untuk yang ketiga kalinya. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hatimu dapat melihat. Bisa jadi kegagalan kita pada tahap awal, wahai kekasihku, yang dapat pelajaran penting untuk meniti kehidupan, adalah lebih baik pada tahap terakhir, yang berakibat kita harus menanggung kekecewaan yang berkepanjangan. Untuk sementara, engkau tidak usah ikut bersedih hati, apalagi sampai sakit hati. Biarlah nanti segala kekecewaan dan penderitaan itu akan kucipta menjadi lagu yang indah untuk engkau senandungkan setiap malam. Sebab bila sekarang engkau ingin menyendiri dan mencari tempat yang sepi guna melerai nestapa yang engkau rasakan dan menghindar dari kegaduhan, percuma saja, wahai kekasihku. Apabila kegaduhan yang engkau rasakan itu bersumber dari pertarungan sengit yang terjadi dalam hatimu sendiri, menelusuri jejak lama dan sejarah masa lalu dirimu. Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarmu, bila engkau pandai menggabung, maka akan menjadi satu rangkaian kausalita yang sangat logis. Hanya saja dalam tahapannya akan punya nama, sehingga bila engkau mempunyai cita-cita lalu tercapai, maka itu namanya takdir. Tetapi apabila punya cita-cita waktu yang lama, itu namanya harapan. Namun apabila engkau punya cita-cita lalu ternyata tidak pernah menjadi kenyataan, maka itu namanya hukum alam. Nanti akan terjadi perubahan-perubahan dalam dirimu tanpa engkau sadari, yaitu ketika engkau selalu memikul beban berat di atas kemampuanmu. Perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya secara tiba-tiba dan mengejutkan. Namun persoalannya nanti akan terjadi pada saat alih fungsi, di mana mata hati dibuka, lalu mata pikiran ditutup, sehingga engkau baru dapat melihat berbagai realita dengan mata hati, yang selama ini tidak terlihat karena engkau melihatnya dengan mata pikiran. Disitulah perubahan mulai terjadi. Nanti suatu ketika bila engkau melihat kegembiraan bersemi di hati orang lain, lalu engkau ikut bergembira, maka engkau benar-benar telah menjadi manusia.
Ini sesungguhnya perubahan yang paling penting dalam hidupmu. Bumi tidak akan pernah berhenti berotasi, hanya sekedar untuk mempertimbangkan kekecewaanmu. Demikian pula tidak mungkin masyarakat akan bersama-sama menggendangkan seragam hitam untuk menyatakan belasungkawa atas kesedihan hatimu. Malah aku melihat sebaliknya. Banyak sekali orang yang sedang menunggu kejatuhanmu. Untuk itu, wahai kekasihku, bangkitlah dan buktikan keberhasilanmu untuk membantah salah dugaan mereka. Buktikan hatimu yang kuat dan pendirianmu yang kokoh di hadapan mereka. Sekalipun engkau sedang berada pada titik terlemah. Engkau diduga kuat lebih baik daripada engkau disangka lemah. Dugaan-dugaan mereka sendiri yang akan merubah perilaku mereka terhadap dirimu. Adapun aku sendiri, wahai kekasihku, lebih baik aku bersikap pura-pura tidak mengerti. Dan aku tidak malu dengan sikap seperti ini. Karena aku tahu tidak ada untungnya memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak layak. Ada saja sebagian orang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Lalu dipresentasikan dengan perbuatan dan tingkah laku mereka terhadap diriku. Lalu mereka mencari modus-modus tertentu supaya aku merasa bersalah terhadap mereka. Setelah aku melakukan introspeksi terhadap diriku sendiri, ternyata letak kesalahannya pada diriku sendiri. Mengapa aku berkenalan dengan mereka? Memang sebenarnya aku ini dipaksa, atau terpaksa boleh jadi, untuk bergaul dengan orang-orang munafik. Karena tidak ada pilihan lain. Stok yang tersedia berlimpah ruah dalam masyarakat kita adalah sejenis itu. Akhirnya akan kembali kepada hati kita sendiri. Ketika hati kita bersih dan baik, maka semua persoalan dan pertengkaran besar menjadi kecil dan dapat diselesaikan dengan mudah. Akan tetapi, apabila hati kita kotor, maka segala persoalan kecil akan menjadi besar dan bahkan akan menimbulkan persoalan-persoalan lain yang terus beruntun dan tidak berkesudahan. Dulu kita pernah kehilangan kemerdekaan. Sekarang kita sedang kehilangan gotong royong. Mungkin untuk besok kita khawatir juga akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Entah bagaimana nanti jadinya dunia ini. Oleh karena itu, engkau tidak perlu gelisah, wahai kekasihku. Nanti pada akhirnya apabila engkau benar-benar percaya kepada Tuhan, yang akan terjadi sesungguhnya adalah apa saja yang telah ditentukan Tuhan. Sehingga supaya Tuhan menentukan yang terbaik, engkau harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Sehingga sebaiknya engkau memaafkan saja kesalahan siapapun. Jangan ada perasaan dalam dirimu akan diduga lemah. Bukan demikian, wahai kekasihku. Bukan berarti setuju dengan kesalahan mereka, melainkan hanya untuk merawat kenyamanan hatimu sendiri. Daripada habis waktu terbuang-buang hanya untuk berdebat yang tidak ada gunanya. Berbeda halnya dengan anak panah yang melesat dari kerlingan matamu dan menembus jantungku. Di situ tidak ada perdebatan sedikit pun. Langsung saja pada kesimpulan. Engkau menaruh hati kepadaku dan aku langsung jatuh cinta kepadamu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang terlepas dari tekanan dan himpitan akibat kesulitan kondisi kehidupan sekarang ini. Maka aku sangat berterima kasih kepada siapapun yang telah bersedia memaklumi berbagai kelemahanku. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siapapun yang telah memberikan pengertian terhadap kondisi sekarang ini. Sebelum aku memberikan penjelasan panjang lebar, serta salam takzim yang sedalam-dalamnya terhadap dirimu, wahai kekasihku, karena engkau mencintaiku, sekalipun engkau telah melihat sendiri segala kekurangan yang ada pada diriku. Malah ujian yang terbesar sekarang ini, banyak orang-orang mendoakan aku supaya mendapat hidayah dari Tuhan.
karena aku dituduh salah memilih calon istri, disebabkan aku belum mendapat hidayah. Selama ini mereka meyakini bahwa hanya mereka saja yang mendapat hidayah Tuhan. Aku berterima kasih telah didoakan oleh orang banyak, semoga saja dikabul Tuhan. Amin. Sebetulnya keculasan itu tidak lebih hanya upaya mengeksploitasi kebaikan hati seseorang tanpa mempertimbangkan dan menghormati perasaan orang. Yang penting senang sendiri, orang lain masa bodoh. Zaman sekarang memang aneh sekali, wahai kekasihku. Ketika aku memuji-muji kebaikan dan menyanjung kecantikanmu, ternyata teman-temanmu diam semua. Tidak ada seorang pun yang memberikan komentar. Tetapi ketika ada seorang yang menyebutkan keburukanmu, ternyata semua angkat bicara. Mengapa demikian, wahai kekasihku? Silahkan engkau sendiri yang menggabungkan peristiwa-peristiwa itu. Karena engkau sendiri yang mengalaminya. Nanti setelah engkau tahu sendiri siapa dirimu dan siapa mereka, maka puncak dari percaya dirimu akan dibuktikan. Berdiam diri ketika dihina dan diejek orang lain. Tidak pernah membalas, tidak pernah membantah, apalagi memberikan perlawanan. Engkau selalu tersenyum dan menghormati siapapun. Engkau dihina dan dicaci oleh masyarakat sekitarnya. Aku tidak dapat memastikan sebabnya apa, tetapi sudah barang tentu telah dimulai dari orang tuamu bahkan sampai nenek moyangmu. Aku tidak membedakan orang berdasarkan asal-usul. Batu berlian juga asalnya dari arang juga. Yang penting, aku mencintaimu dengan engkau menerima diriku apa adanya. Tidak perlu meminta restu dari siapapun, karena nanti yang menikah dirimu kepadaku adalah negara. Dengan status wali hakim, karena engkau dinyatakan anakku yang tidak jelas asal-usulnya. Menurut cerita ibu angkatmu, engkau ditemukan di depan rumah di pagi hari buta. Ibu angkatmu mendengar ada bayi menangis di depan rumah. Engkau telah dibuang oleh ibumu, sampai sekarang tidak diketahui siapa ibu aslimu. Sangat menyedihkan dan memilukan, tetapi ini adalah kenyataan. Sampai sekarang engkau mampu mempertahankan hidup sampai menjadi gadis yang cantik jelita, seperti keturunan Belanda. Akan tetapi memaksa menikahi dirimu, sekalipun tidak ada orang yang setuju, akan kubawa engkau ke tempat yang jauh. Supaya nanti tidak akan ada orang yang tahu tentang asal-usulmu. Nanti di tempat yang baru, kita akan memulai hidup baru bersama wajah-wajah yang baru. Mengapa engkau pertaruhkan segalanya hanya untuk menyelamatkan diriku? Tanyamu kepadaku sambil memegang lengan dengan erat. Karena aku mencintaimu, jawabku singkat. Aku siap berbuat dan siap memikul tanggung jawab, apapun akibatnya. Sudahlah, jangan banyak nanya. Kupungkas akhirnya, engkau semakin erat memegang lenganku. Mayu, Abdi. Terima kasih Mbak Vina, luar biasa. Assalamualaikum Pak. Iya, baik. Tadi baru saja kita sama mendengarkan bagaimana Mbak Vina membacakan gelombang kita dengan judul Ketika Hatimu Dapat Melihat. Seperti yang tadi diinginkan oleh Buya, bahwa untuk apresiator yang pertama adalah Kang Dedi ini. Kang Dedi, Assalamualaikum Kang Dedi. Habis Kang Dedi, saya host. Iya, silakan Kang Raja. Silakan Kang Dedi untuk apresiasi atas gelombang cinta malam hari ini. Iya, itu adalah kegelisahan dari seorang ibu terhadap seluruh perilaku kehidupan kebudayaan yang terjadi, yang seolah sekarang sudah tak punya lagi orang.
jadi anak kandung negeri hari ini menjadi anak angkat yang memerlukan wali hakim. Wali hakimnya bisa jadi nanti itu dari Jerman, dari Belanda, dari Inggris, dari Perancis. Karena apa? Karena bapak kandungnya sudah membuangnya karena kehilangan orientasi hidup dan tidak memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai lokalitasnya yang sesungguhnya mengajarkan nilai-nilai keluhuran. Semoga suatu saat bersama gelombang cinta kita bisa kembali, kita menjadi anak di negeri kita sendiri. Dan terima kasih buat Kang Doni, Kang Doni. Nanti kalau urusan ketemu sama saya, tinggal tanya Buya aja, nomor saya ada di Buya. Iya. Karena Kang Doni kan bukan adik tiri saya, masih adik kandung. Nah, yang hari ini yang terjadi ini kan ada perilaku budaya yang luar biasa. Kita yang anak-anak seolah-olah menjadi anak tiri, baik dari kekayaan material maupun kekayaan spiritual. Sedangkan mereka yang anak saudara angkat seolah-olah mereka hari ini menjadi anak kandung. Nah, mari kita punya kesadaran bahwa mengambil contoh jangan yang jauh-jauh, biar yang dekat saja yang terlihat dan terdengar oleh kita, karena kita ingin jadi anak kandung di kampung kita sendiri. Biarkan cinta bersemi di bawah pohon beringin. Luar biasa, terima kasih Kang Deddy. Buya, ini analoginya bergeser ke hal-hal yang bahwa di gelombang cinta ini menganalogikan bahwa ini adalah sungguhnya kita menjadi orang asli di kampung sendiri. Bagaimana Buya? Nah, ini begini, ini kita kembali dari agama lagi ya. Iya. Kita ini kan kemanusiaan. Iya. Kita mengawini orang tuh melihat masa lalu, itu mengawini masa depannya. Ini kan pertama kita ditakut-takuti anak jadah itu 7 turunan gak masuk surga. Pernah dengar gak? Pernah, iya. Iya kan? Takut kita tuh. Padahal itu seorang anak manusia yang penuh penderitaan, yang perlu kita tolong, yang perlu kita cintai. Ditambah lagi, katakan yang nabinya, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wali nasabiha wali maliha wali hasabiha wali diniha fafuz bidzatid din taribat yadak atau kama qala Rasul. Kawinilah yang beragama, yang berketurunan, yang segala yang kalinya. Carilah yang beragama. Jadi dengan warisan agama semacam ini, sepertinya kita secara psikologis tidak punya keberanian untuk menolong mereka yang sengsara ini kan persoalan. Itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ke Pak Tato kali ini, di luar pembahasan yang tadi, saya ingin mendapat penilaian dari Pak Tato tentang pembaca gelombang kita malam ini. Kita tahu bahwa Mbak Vina ini kalau saya sebut sih sebagai public speaker sebenarnya, karena kegiatan-kegiatannya begitu padat sekali, hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Kemudian hal lain bisa ditambahkan. Silakan Pak Tato. Baik, izin Buya nih, terutama ke Mbak Vina. Selamat malam Mbak Vina. Assalamualaikum. Ya, suaranya bagus. Iya, suaranya bagus dengan ekspresi sebagaimana seorang wanita karir. Beliau ini banyak sekali pengalamannya, terutama pengalaman dalam dunia entertainment. Betul. Jadi ketika membawakan puisi juga selayaknya sebagai seorang entertainment gitu. Satu itu. Ini berkaitan dengan ketika hatimu dapat melihat, ini dari sisi kajian ini ada ketika hati kita bersih dan baik, maka melihat persoalan sebesar apapun bisa menjadi kecil. Artinya permasalahan menjadi kecil. Pun sebaliknya, jika hati kita kotor, melihat persoalan ini sekecil apapun bisa jadi besar, bisa jadi pertengkaran dan seterusnya dan seterusnya. Ada kalimat yang sangat menarik ini dari Majas yang luar biasa. Anak panah yang melesat dari kerlingan matamu dan menembus jantungku, di situ tidak ada perdebatan. Artinya anak panah yang menembus melesat sampai ke jantung ini tidak ada perdebatan. Artinya anak panah itu ada yang melempar, ada yang menarik busur. Siapakah yang menarik busur? Tergantung Maha Sutradara. Sekilas tentang ketika hatimu dapat melihat dari sisi itu.
Sekilas dulu Kang Afkar Baik. berkaitan dengan itu. Ya. Silakan. Terima kasih untuk Pak Tato apresiasinya untuk yang pertama ini, dan selanjutnya saya ke Kang Zainus Subhan ini ya dari Depok. Tadi sudah menunggu. Halo Mbak Zainus Subhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mas. Juga mungkin yang bahasan tadi tentang budaya dan agama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sa'adim kepada Buya Syakur, Pak Afkar, dan Pak Tato. Terima kasih diberi kesempatan pada kesempatan malam hari ini. Baik, saya lebih tertarik atau menarik dan banyak catatan-catatan yang dioret-oret di kertas saya terkait dengan dialog pada malam hari ini, yaitu antara agama dan budaya. Mohon izin Buya apabila ada catatan saya yang tidak berkenan, koreksi atau meluruskannya. Yang pertama, dari paparan-paparan Kang Dedi dan Buya, saya menangkap poin-poin pentingnya. Yang pertama, agama. Agama berasal dari Allah, sedangkan budaya berasal dari hasil atau cipta karya manusia. Artinya agama itu murni tanpa campur tangan dari manusia. Agama itu, yang disebut dengan agama itu berasal dari Allah dan dibumikan atau dikebumikan harus melalui Rasulnya, tanpa bisa direka-reka. Itu agama. Kemudian muncul dari kata agama, yaitu keberagamaan. Nah, keberagamaan inilah adalah menerapkan substansi dari agama tadi. Maka ketika keberagamaan, maka memerlukan budaya. Nah, budaya lalu muncul kata kebudayaan, yaitu bagaimana mengeksplorasi, mengolah dari hasil karya manusia tadi, lalu dikaitkan dengan agama, lalu maka kita mengkawinkan, yang ada istilah mengkawinkan agama dan budaya, maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Di mana titik temunya? Yaitu dari diberinya hak manusia untuk berijtihad dalam kaitannya baik agama maupun budaya, ijtihad. Nah, agama dan budaya itu bisa berubah jika dikaitkan dengan ijtihad. Apa yang bisa mempengaruhi berbeda di satu tempat dan tempat lain, yaitu azminah, amkinah, auqat, dan awaid. Baik, contohnya saja seperti ajaran agama terkait dengan kematian. Ada 4 hal yang dikaitkan dengan agama jika berbicara dengan kematian: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Lalu masuklah budaya. Bagaimana budaya satu tempat dan tempat lain mengemas keempat tuntunan agama ini berbeda-beda. Baik itu sebelum kematiannya, sedang berlangsungnya prosesi kematian, ataupun pasca kematian seperti adanya di Jawa ini tahlilan atau dan sebagainya, maka itu masuklah budaya. Kemudian agama itu merupakan ajaran langit dari Allah, maka tidak ada yang bisa mengintervensi substansi dari agama tersebut. Sedangkan budaya itu boleh siapapun berkreasi. Nah, contohnya saja seperti amar ma'ruf nahi mungkar, jelas ini adalah ajaran agama. Namun praktek dari amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sama satu lokasi wilayah dengan wilayah yang lain. Contoh, di wilayah Arab, penerapan amar ma'ruf nahi mungkar berbeda dengan di Indonesia yang terkenal dengan karakter orang Indonesia ramah, santun, sopan, tepo selero, gotong royong, dan suka musyawarah. Maka jangan aneh ketika ada pendakwah yang sama ingin menerapkan agama dari wilayah lain lalu diterapkan ke Indonesia, jadi seakan-akan bertentangan.
ya memang begitulah budaya. Kemudian saya mencatat bahwa di UNESCO sendiri pada tahun 1999 menegaskan bahwa hubungan antara agama dan budaya itu tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dipertentangkan, karena keduanya terdapat hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Agama tidak boleh memusuhi budaya dan budaya tidak boleh menolak agama. Begitu yang dapat disampaikan menyambung dari topik pada malam hari ini. Terima kasih. Dan satu lagi catatan yang saya terakhir, yaitu bahwa budaya juga ataupun kebudayaan juga adalah wa min ayatihi, adalah tanda-tanda kekuasaan, kehebatan, dan kemaha hebatan Allah. Ya, budaya itu salah satu wujud dari wa min ayatihi. Terima kasih. Mohon maaf Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Jainu Subhan, terima kasih. Agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, kalau boleh saya simpulkan secara gampangnya, bahwa agama bukan bagian dari budaya dan budaya bukan berarti bagian dari agama. Tapi ini keduanya tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi. Penjelasannya Buya. Saya ingin menjelaskan begini sama Kang Subhan ya, Mas Subhan. Orang menghinanya perintah-perintah agama seperti sholat, puasa, haji, wudhu dan sebagainya itu adalah merupakan mempraktekkan agama sebagai tujuan. Saya ingin mengatakan di sini seperti ini. Semua seremoni-seremoni, ya, ritual-ritual agama yang kita lakukan itu bukan tujuan. Itu hanya exercise kok, latihan. Kita suruh sholat sehari 5 kali supaya kita berkomunikasi secara intens dengan masyarakat kita, ya, berkomunikasi dengan baik, duduk bersama rendah, bersama menghilangkan kesombongan, saling mengetahui informasi. Kita puasa supaya kita tumbuh kasih sayang pada orang sedang miskin. Kita zakat supaya untuk jaring pengaman sosial, supaya kita jangan menyakiti hati orang yang miskin. Itu kan tujuannya ke sana. Jadi ujungnya mana nanti adalah untuk membangun kebaikan hati ini. Nanti itu semuanya amalmu, hartamu itu nggak ada urusan. Allah mengatakan begini, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak ada manfaatnya, disingkirkan semuanya, hartamu, amalmu, turunanmu semuanya, anak-anaknya pada jadi jenderal nggak akan dilihat kok. Apa yang dilihat? Hati kita. Jadi ibaratnya seperti kita mendidik anak-anak setiap minggu, hari Senin Paskibra hormat bendera. Itu bukan tujuan, itu bukan menyembah bendera. Itu melatih anak-anak itu supaya tumbuh rasa cinta tanah air, kan seperti itu. Lah kenapa orang yang sholat berjamaahnya rajin kok bertengkarnya rajin juga sih? Nah inilah makanya sehingga agama itu dimaknaninya. Nah ini kita kembali ke kendali. Saya tidak melihat orang memisahkan agama dan budaya, tetapi yang saya lihat orang banyak yang beragama terjebak pada agama ritual dan agama seremonial. Masa setiap tahun naik haji muter-muter Ka'bah, aku tidak bangga kok. Yang kubanggakan adalah orang-orang yang muter-muter mengelilingi, mengunjungi rumahnya orang fakir miskin. Itu yang lebih hebat. Jadi pada akhirnya agama itu urusan hati sesungguhnya. Iman itu di hati. Orang bersujud, ya mungkin sujud, hatinya nggak pernah sujud kok. Iya kan, nggak pernah tunduk. Nah, sampai kepada rukun Islam yang pertama namanya sholat, yang disebut tiang agama. Yang kata Nabi, faman aqamaha faqad aqamadin wa man taraka faqad hadamadin. Barang siapa mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama, barang siapa meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Kan begitu. Prakteknya gimana? Sholat kita berbeda kok. Lah, dari mulai takbir sampai tahiyat berbeda semuanya. Ada yang takbirnya di atas kepala, ada yang di atas pundak, ada yang di
Di atas telinga, ada yang bawa telinga, ada yang digoyang-goyang. Setelah itu ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap. Ya kan, ada yang usolli, ada yang tidak. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Yang baca Fatihah ada yang baca basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim, ada yang tidak dibaca. Sampai terakhir tahiyat juga ada yang menunjuknya asyhadu alla ilaha illallah, ada lagi asyhadu langsung ngacung. Ada lagi asyhadu alla ilaha illallah sambil digoyang-goyang. Lurus saja. Saya mau nanya, Nabi sholatnya seperti apa? Saya ingin sholat seperti Nabi. Nggak ada yang bisa menjawab karena mereka sama-sama tidak tahu. Tolong, bahwa kalau kita bertengkar masalah agama, kita sama-sama tidak tahunya. Sehingga saya dalam kesimpulan, ketika orang itu bertengkar, itu berarti dua-duanya nggak paham. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya. Penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya agama dan budaya yang tidak bisa dipisahkan. Kang Deddy, ada penjelasan secara simpel. Nanti saya itu sebentar dulu untuk masukan ini. Begini, sekarang kan ada air zam-zam, ada korma, ada Arafah, ada Mekah, naik haji. Sekarang andai kan kita berhipotesa Nabi lahirnya di Indramayu, kira-kira ada seremoni nadranan nggak kira-kira? Ada. Mapaksir ada nggak mapaksir? Iya kan? Ya semacam itu artinya. Pakai sarung nggak kira-kira nantinya? Pakai sarung. Pakai ikat, ya kan Dedi? Pakai ikat kan? Ya iya. Jadi ya ikat ya itu kan budaya persoalannya. Apakah Nabi tinggal di sini lalu akhirnya kalau pakai ikat berarti lebih hebat gitu? Yang ada perang budaya mah silakan suka-suka kita. Masalah pakaian, minuman dan sebagainya itu masalah budaya. Agama itu urusan hati, nggak ada urusan saya mah. Karena bagaimanapun komunikasi kita dengan Tuhan juga bukan dengan ini. Ini kan tadi saja kan melihat dengan hati. Ketika hati melihat, kalau hati melihat namanya itu basirah. Kalau yang melihat mata pikiran itu namanya basor, beda. Kalau basor itu melihat yang nyata, yang kasat, yang fisik, yang terikat dengan dimensi waktu dan ruangan dan sebagainya. Kalau basirah yang tidak kelihatan mata. Dan saya ingin mengatakan lagi begini, kita bicara salat, sampai sekarang saya tidak tahu Nabi salatnya seperti apa. Dan sampai sekarang saya belum pernah melihat wujudnya sholat. Yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Jadi bukan sholat yang saya lihat, karena itu konsep. Kalau mereka kan fisiknya. Nah, lalu orang mendefinisikan sholat juga. Apa yang terjadi? Sholat itu adalah definisi yang umum ya di kitab-kitab fikih ya, adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Begitu kan? Ya, betul, yakin gitu. Andai kan Anda naik panggung, takbir, oh Akbar, takbir, udah. Terus Anda muter-muter, saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian, ngomong sana ngomong sini, terus akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu turun panggung. Sholat bukan itu? Bukan. Ya, definisi perlu kita gugat lagi sebetulnya. Makasih. Itulah budaya persoalannya. Iya, Kang Deddy. Kang Deddy sedikit menambahkan sekali lagi bahwa kita masih saja terpaku pada klaim bahwa agama sebagai karya langit, kemudian budaya adalah karya manusia, dan kedua-duanya sebenarnya bukan berarti tidak dipersandingkan dan bahkan harus menyatu mengait. Bagaimana penjelasannya Kang Deddy? Ya, pertama sulit kita membedakan misalnya begini. Allah, budaya itu hasil karya manusia. Terus kalau hasil karya manusia emang dari mana? Kan petunjuknya dari Allah juga gitu loh. Kan susah. Saya nggak akan dulu sampai ke kayak Buya tafsir, kemudian rangkaian perjalanan sejarah imam. Itu aja dulu dari dua itu saja. Nah, kalau begitu saya bisa ngomong begini, saya nanti bisa kebetulan misalnya seluruh ucapan-ucapan saya ini benar. Terus saya ngomong begini, seluruh ucapan itu benar, itu dari saya, bukan dari Allah. Nanti saya dianggap, wah Deddy Mulyadi sudah tidak meyakini Allah lagi lah, begitu lagi.
Susah kita membuat sebuah kerangka berpikir memisahkan gitu kan di alam di luar diri kita itu mengatakan yang ini tanpa intervensi, yang ini diintervensi oleh manusia. Susah gitu loh. Tapi kan tadi Buya sudah menyampaikan itu agama, itu adalah bahasanya Allah, kan petunjuknya Allah. Sistem nilai ajaran diturunkan kepada Rasulullah. Nah, ketika diturunkan oleh Rasulullah, Rasulullah harus menyampaikan kepada sahabatnya. Ketika menyampaikan sama sahabatnya, berarti petunjuk itu sudah dibatasi oleh ucapan dan bahasa. Jangankan ngomong agama, ngomong cinta saja susah. Kamu mencintaiku sebesar apa? Susah aku mengungkapkannya. Bagaimana mengungkapkan sebuah perasaan yang hanya dirasakan dalam diri kita, yang harus disampaikan dalam bahasa manusia? Kan susah menceritakan itu. Sehingga ya itu tadi, agama itu hanya bisa dirasakan oleh rasa gitu ya. Karena hanya bisa dirasakan oleh rasa, maka hubungan pertautannya pun adalah hubungan pertautan antara rasa dengan sang pemilik rasa. Makanya kata orang Sunda, anu boga agama jalma nu boga rumasa. Terima kasih. Oke. Pak Tato nampaknya terkesima sekali. Mau ditambahin lagi, silakan. Bukan Kang Deddy saja yang bisa diduga tidak meyakini Tuhan. Siapa saja bagi saya orang yang meyakini adanya Tuhan dan orang yang tidak meyakini Tuhan tidak ada. Yang yakin Tuhan ada dan yang yakin Tuhan tidak ada. 50-50. Dua-duanya tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara fisik kok. Tergantung pada keyakinan kita. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Kembali ke Pak Tato, saya kira ini diskusi kita masih tentang ya tadi budaya dan agama, namun juga kita masih mengapresiasi tentang gelombang cinta malam hari ini. Ada yang mau ditambahkan dari apa yang didiskusikan tadi, Pak Tato? Ya, sedikit izin lagi Buya, catatan kaki nih, pemirsa Wamima TV dimanapun berada dan sahabat Buya yang saya hormati. Dulu waktu saya kecil belum mengerti dan belum pernah membaca bagaimana caranya berdoa, belum mengerti bagaimana bacaan-bacaan dalam sholat ketika itu masih kecil. Selalu saya nanya pada guru agama, Pak Guru, saya pengen sholat tapi nggak bisa, membacanya bagaimana? Gampang, sing penting rep sirep sedakep jampine apa jare wong sini ngarep. Tuh seperti itu. Rep sirep sedakep jampine apa jare wong sini ngarep. Apa maksudnya Ustadz? Pokoknya kamu datang aja ke tajuk, ke musola, ikut sholat. Makmum yang lain sujud, ikut sujud. Doanya ya sudah ikuti aja, ikuti imam. Artinya ini sudah mendasari, diajar sejak kecil bahwa agama ini sudah melalui pakai bahasa hati. Artinya untuk tingkatan anak yang belum bisa membaca, dengan senang dan cinta masuk ke masjid, ke musola, belajar sholat dengan ustadz sudah cukup bagus. Baru tingkatan-tingkatan berikutnya mengalir. Yang lebih lagi ini kembali ke gelombang cinta. Bila engkau melihat kegembiraan di hati orang lain dan engkau merasakan kegembiraan itu seperti orang lain merasakannya, maka kita sudah menjadi manusia. Ini kalimat yang ditulis oleh Buya. Jadi banyak sekali kita belum menjadi manusia karena melihat kegembiraan orang lain kita jadi kesel gitu. Jadi ngiri. Contoh kayak tetangga beli Mercy, kita meriang, itu kan masalah. Artinya belum bisa merasakan bahwa kegembiraan orang lain juga kita ikut gembira. Orang lain beli kulkas, kita ngerakas, seperti itu. Jadi yuk mari sama-sama, ketika orang lain bahagia, kita mencoba menyelaraskan hati kita bahagia seperti orang lain rasakan. Itu baru menjadi manusia. Kira-kira sekilas itu saja dulu ringkasan kisah ini. Kembali ke Kang Afkar. Terima kasih Pak Tato. Sebuah penjelasan yang sangat sederhana tapi juga sangat mengena. Kita kembali ke virtual, kali ini jauh terbang ke Sumatera. Saya akan coba temui Ibu Damadov. Assalamualaikum Ibu Damadov. Mohon di touch dulu unmute-nya. Ya,
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Damadov. Ya. Baik, malam hari ini kita masih seputar budaya dan agama juga gelombang cinta ketika hatimu dapat melihat. Apa yang bisa disampaikan Ibu Damadov? Silakan. Ya, saya ingin menyapa Buya dulu. Assalamualaikum Buya. Ya. Rindu sekali, dah lama sekali. Ya, dan salam kenal untuk Pak Dedi, Kang Dedi, apa kabar? Ya, salam kenal semuanya. Pak Tato, apa kabar juga di situ? Ya. Semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, saya yang pertama mau mengapresiasi pada semua siapa saja yang tidak hanya menghargai tentang budaya, tapi juga nguri-nguri kebudayaan itu sendiri gitu kan. Budaya mana aja, insya Allah, karena budaya dan agama tidak bisa dipisahkan. Saya rasa sudah bercampur, bukan berarti bercampur saling kisruh atau seperti apa, itu bercampur saling melengkapi, kawin gitu. Jadi melihat segala sesuatunya tuh tidak melulu yang ini masalah budaya, yang ini masalah agama. Kalau putusannya seperti itu, nanti benar apa yang dikatakan Buya, nanti takutnya terjebak pada apa yang namanya kulit itu, terjebak pada ritual-ritual yang sifatnya hanya sementara dan hanya sebagai jalan untuk menuju ke arah tujuan ke depan sana gitu. Kadang sebagai orang awam, ya saya juga masih belajar dalam menimba ilmu, dalam menyikapi satu dan lain hal mengenai apa itu yang sifatnya agamis ataupun segala sesuatu yang sifatnya kebudayaan tertentu, itu juga masih mencoba menyikapinya dengan lebih melihatnya ke dalam gitu kan. Takutnya kalau terlalu sering melihatnya keluar, takutnya hanya menyalahkan segala sesuatu yang menurut sebagian orang tertentu sudah benar, tapi bagian yang lain belum benar, takutnya saling menyalahkan ya gitu. Jadi saya setuju apa yang tersentuh dengan apa yang ada di puisi ini, ketika hatimu dapat melihat ini sangat dalam artian seperti yang ada di halaman 3, bahwasanya ketika mata hati dibuka dan pikiran ditutup, maka kamu akan dapat melihat segala sesuatunya dengan benderang gitu. Nah itu tadi, ketika kita banyak melihat keluar, kita akan mencoba mencari apa yang kurang, apa yang belum benar seperti itu. Jadi, maka kalau kita melihatnya ke dalam dan kita tidak terlalu memakai pikiran, yang kadang pikiran teracuni dari banyak hal, maka kita akan lebih wise, lebih bijaksana dalam menyikapi banyak hal. Kemudian yang di halaman 9, selama ini mereka meyakini bahwasanya yang salah tuh siapa gitu. Keyakinan seperti itu kadang tanpa disadari juga menjadi racun yang ada di kepala, yang ada di logika. Jadi kalau kita serta-merta dalam hubungannya dengan kebudayaan tadi, karena dengan mau nggak mau, kalau dengan belajar berbudaya kan belajar menyikapi segala sesuatu dengan yang halus, berperasaan yang halus, karena untuk memahami suatu hal yang spiritual sifatnya tentu butuh segala sesuatu yang lembut, bukan dengan kekerasan ataupun dengan segala sesuatu yang sifatnya gegabah atau pengetahuan yang sifatnya kebenaran yang sifatnya sementara gitu. Kadang karena jalan kan terus berjalan gitu, tidak berhenti di suatu tempat, tapi terus berjalan, artinya terus belajar menuju ke arah yang tepat itu gitu kan. Saya setuju, saya sangat suka dengan apa yang Buya katakan mengenai belajarlah untuk bisa merasa agar kamu bisa bahagia, dan jauhkan dari segala sesuatu untuk merasa benar gitu. Jadi lebih ke merasa yang di dalam. Dengan merasa kita kadang merasa benar, takutnya kita malah justru merendahkan semua yang ada di depan kita, yang ada di luar kita. Tapi kalau kita mencoba belajar untuk merasakan, barangkali kita akan lebih peka, lebih halus untuk dapat memperoleh apa itu yang namanya jalan spiritual atau inspirasi. Saya rasa seperti itu.
Iya. Begitu panjang sekali penjelasannya Buya. Buya barangkali langsung bisa saja menjelaskan. Tapi intinya kalau saya tangkap adalah kita ini sesungguhnya jangan terlalu sering melihat keluar, tapi kita selalu introspeksi pada diri kita. Memang. Agar kita selalu bisa mengedepankan rasa itu. Iya. Ya. Memang ada dua metode ya. Iya. Di Al-Quran itu ada melihat keluar itu ke alam semesta. Betul. Jangan melihat ke dalam. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi. Akan aku perlihatkan kepadamu ayat-ayatku yang ada di alam semesta. Wa fi anfusihim, dan apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Itu dua hal mesti dipakai secara berimbang. Sebab nanti pada penghujungnya kita sekali lagi kembali itu masalah mengaku benar. Begini aja lah. Kalau Anda ingin belajar benar, satu pantangannya nih, jangan mengklaim benar dong. Begitu Anda mengklaim Anda benar, Anda sudah nggak benar. Sebab orang yang benar itu adalah orang yang tidak pernah mengklaim benar, malah justru selalu merasa bersalah. Nabi Muhammad itu adalah salah seorang manusia yang dijamin oleh Allah benar. Oke? Tapi nabinya sendiri tetap merasa selalu bersalah. Boleh enggak? Justru karena beliau merasa selalu bersalah, saya semakin yakin dia orang benar. Tapi begitu Anda mengaku benar, saya nggak percaya Anda benar. Karena orang nggak benar itu ya sudah nggak benar. Betul. Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah. Karena kamu banyak salahnya. Fa inni atubu ilallah, aku sendiri bertobat kepada Allah. Fi kulli yaumin mi'atu marrah, setiap hari saya 100 kali bertobat kepada Allah. Nabi yang dijamin benar saja masih selalu mengaku bersalah. Kamu yang tidak dijamin benar, engkau ngaku benar. Apalagi kalau engkau mengatakan aku yang paling benar. Nah, sejak itulah bibit awal daripada radikalisme. Kenapa demikian? Karena orang yang merasa paling benar itu selalu menyalahkan orang lain yang berbeda dan selalu bertengkar dengan siapapun, dan di penghujungnya dia merasa mendapat mandat dari Tuhan bisa memaksakan orang lain. Nabi sendiri juga ditegur oleh Allah, afatukrihun nasa, ya, ayakunu mu'minin, apakah engkau akan memaksa orang supaya beriman semua? Ya enggak dong. Iya dong, seperti itu. Jadi artinya marilah perbedaan ini anugerah Allah semuanya. Setiap Allah menyebutkan adanya pluralitas di alam dunia ini, itu sebagai ayat Allah. Jadi kalau orang tidak menerima pluralitas, berarti tidak menerima ayat Allah dong kalau begitu. Alhamdulillah ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Jawa, sehingga kan menjadi indah. Ada siang, ada malam, ada orang yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jahat, ada yang mulia. Ini semuanya adalah sengaja dibuat agama berbeda-beda, dibuat suku berbeda-beda. Waja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semuanya itu adalah pluralitas, itu adalah sebagai kenikmatan juga. Orang Indonesia seharusnya ini meyakini pluralitas itu dalam dasar negara kita. Bhinneka Tunggal Ika itu dicengkeram oleh kaki Garuda menjadi pegangan yang kita pegang, bahwa kemajemukan ini pluralitas ini adalah satu realita yang tidak bisa dihindari. Jadi gimana? Ya kita terima padanya, sudah beginilah kira-kira. Nah, bagaimana bagi saya ini? Ya udah, jangan menyalahkan siapapun, jangan mengklaim paling benar. Ya, jangan Anda mengklaim Anda paling benar sendiri. Ini sini kan mereka semua mendoakan aku supaya dapat hidayah. Karena hanya mereka sendiri yang dapat hidayah. Ini katanya orang-orang yang nggak dapat hidayah dan sebenarnya kan semacam itu, saya sindir aja gitu. Tapi karena ini kali jadi yang terasa. Makasih, kira-kira begitulah kira-kira. Ini Buya berkaitan dengan pluralisme dan pluralitas. Ini ada yang bertanya dari Bandung ini. Pas jadi apa yang dibicarakan Buya. Ini perbedaan pluralitas dan pluralisme itu seperti apa? Banyak orang mencampur adukan antara kedua kata ini. Ya kalau sudah namanya isme itu kan ideologi. Material ya material. Kalau materialisme ya ideologi yang serba materi.
Jadi Islam sendiri, Al-Quran sendiri mengajarkan pluralitas, bahwa pluralitas itu tidak bisa dihindari. Iya. Ini kehidupan kita. Kita manusia kan berpikir pakai otak. Iya. Otak manusia itu berpikirnya tidak sama. Kita tidak mungkin akan menilai sesuatu sama dengan siapapun. Sekalipun kamu lahirnya bareng, sekolahnya bareng, makannya bareng, dari perut ibu yang bareng, tetap jalan pikiranmu tidak sama. Karena kita ketika berpikir, kita terbelenggu, terikat oleh dengan dua hal yang tidak bisa dihindari. Pertama adalah subjektivitas kita, dan kedua adalah relativitas yang melekat pada apapun yang kita amati. Nggak bisa, pasti berbeda. Ya sudah, selesai berbeda. Itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ya, tapi nggak tahu ya ketika MUI itu mengharamkan pluralisme ya. Jadi apakah dikiranya kita harus beragama Islam semua gitu? Kalau yang Muslim tidak boleh berhak untuk tinggal di sini, begitu? Semua punya hak. Nih begini, coba kita kembali kepada firman Tuhan lagi ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan dasara wan majus walladzina asyraku. 6 kelompok nih. Pertama orang Islam beriman, kedua orang Yahudi, yang ketiga orang Sabiun atau Paseban, kemudian orang Nasrani, kemudian orang Majusi, kemudian para penyembah berhala. Ini 6 nih. Mana yang benar? Allah mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Siapa yang benar terhadap mereka, Allah yang menentukan nanti di hari kiamat. Jadi kalau kamu pengen tahu siapa yang benar, ya mati aja dulu. Lalu hanya Allah sebenarnya. Nah, kita hanya diberi kewenangan berpikir. Apapun yang kita temukan, yang penting nanti kita dalam hidup itu konsekuensi terhadap apa yang kita yakini. Itu saja persoalan. Hasilnya kita serahkan pada Allah. Itu saja persoalannya. Jadi artinya bahwa persengketaan antara agama, pertempuran dari mulai perang salib, perang antara Islam dan Hindu, Islam antara beda-beda agama, nggak seberapa. Yang lebih parah itu pertengkaran antar sekte dalam satu agama, dan sampai sekarang kita masih berdarah-darah. Yaman sudah berapa juta yang mati dibombardir. Orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak perempuan pada mati di bom dari atas semuanya. Siapa yang bunuh mereka? Orang Islam kok. Saling bunuh-membunuh sampai bubar negaranya, runtuh semuanya Irak. Siapa yang membunuh mereka? Orang Islam juga. Di Syria dengan siapa? Sesama orang Islam juga. Di Libya sama Islam juga. Dan ini banjir darah antar umat Islam sudah 1300 tahun yang lalu. Hanya persoalan siapa yang lebih utama, Abu Bakar atau Ali. Terima kasih. Terima kasih Buya. 2 jam lebih seperempat, atau kita tidak saya katakan 2 jam setengah begitu malam hari ini. Dan saya rasa nanti Kang Deddy kita berikan kesempatan juga untuk closing statement lah, lebih banyak waktu gitu. Ya. Kang Deddy kayaknya waktunya kayaknya sempit sekali, jadi kita lebih awal di stop gitu. Nah, baik. Kita akan ke closing statement, dan yang pertama saya berikan waktu dulu untuk Mbak Vina ini. Closing statementnya Mbak Vina. Sebelum nanti ke Kang Deddy juga ke yang lainnya. Mbak Vina untuk closing statementnya silakan. Saya 2 hari. Ya. Dari judulnya udah sangat bikin nyes kalau menurut saya. Terus yang paling saya suka di luar dari puisi juga tadi ada kata-kata Buya yang jika kita mengklaim diri kita benar, berarti kita belum benar. Itu yang benar-benar harus di bold sepertinya. Dan itu harus dijadikan quote. Jika kita mengklaim diri kita benar, berarti kita belum benar. Di sini mungkin ketika itu disadari dan dipahami oleh banyak orang, insya Allah mungkin damai ya Bu ya. Dan puisi-puisinya memang kalau menurut saya yang tadi saya bacakan, ini empati yang sangat-sangat sensitif menurut saya. Ketika hati memang bersih, persoalan yang besar itu bisa jadi kecil, yang kecil juga kalau yang hatinya yang kotor,
persoalan sekecil apapun akan jadi besar, itu tergantung dari hatinya. Jadi semua itu ada perjalanan, dan ya tentunya perubahan itu tidak serta-merta dan butuh latihan. Itu yang saya yang tangkap, Buya. Terima kasih Buya sudah kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Vina untuk closing statementnya. Dan kemudian saya berikan waktu untuk Pak Dik-Dik. Silakan untuk closing statementnya, Pak Dik-Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement saya mau sampaikan dalam doa yang bisa saya ucapkan, walaupun mungkin lafalnya tidak fasih dan belum tentu tepat. Yang sering saya dengar penjelasan dari Buya, kira-kira begini closing statement dalam doa saya itu: ya man huwa khalaqani fahuwa yahdin waladi atma'u ayaghfiru li qati'ati yaumidin yauma la yanfa'u walau banu ilaman atallahu biqalbi salim. Ya, dia yang menciptakanku dan yang memberi petunjuk padaku, dan dia yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahan pada hari kiamat, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dik-Dik. Selanjutnya Kang Dedi, silakan untuk closing statementnya. Saat kita tinggal di rumah beton, maka pandangan kita sebatas dinding. Saat kita purnama memancar ada di tengah samudra, maka sejauh mata kita memandang. Saat hati bergelut dengan cinta, maka hidup tanpa batas untuk pergi terbang. Terima kasih. Terima kasih Kang Dedi. Selanjutnya Pak Tato, silakan untuk closing statementnya. Iya, closing statementnya saya akan membacakan di halaman 11 saja nih, yang saya zoom, saya bold nih. Aku tidak membedakan orang berdasarkan asal usul. Batu berlian juga asalnya dari arang juga. Yang penting aku mencintaimu dan engkau menerima diriku apa adanya. Tidak perlu meminta restu dari siapapun, karena nanti yang menikahkan dirimu kepadaku adalah negara. Dengan status wali hakim, karena engkau dinyatakan anak pungut yang tidak jelas asal usulnya. Artinya betapa negara harus campur tangan dalam hal pernikahan ini, walaupun tidak jelas asal usulnya. Itu yang saya tangkap dari kepluralan dalam kisah ini. Itu sejelas Kang Afan. Terima kasih Pak Tato. Untuk selanjutnya Buya, silakan. Ya, akhirnya karena ini statementnya seperti itu, ya saya ingin menjelaskan juga, seorang perempuan ketika menikah nggak punya wali, nggak ada bapak, nggak ada kakak, nggak ada paman, nggak ada kakek, maka dia tuh wali hakim. Anak jadah itu disebutnya wali hakim. Karena hakim ini bahasa Arab, di bahasa Indonesia juga ada hakim yang ngetok palu di pengadilan, namanya hakim. Dikiranya sama, lain. Hakim dalam masalah itu namanya pemerintah atau negara. Di sini hakim itu ya yang ngetok palu itu. Hakim di pengadilan namanya qadhi. Wali hakim itu artinya, filosofisnya, bahwa semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Semuanya dilindungi. Anak jadah diklaim ini adalah anak negara. Betapa hebatnya Islam. Ya kenapa di sini jadi dihinakan anak jadah itu? Islam mengangkat sebagai anak negara kok. Anda jadi abdi negara kok. Macam itu. Jadi itulah makanya kita kembali. Insya Allah lah kita lanjutkan kajian terminologi ini, sangat penting sekali. Itu membedah pemikiran. Karena bagaimanapun badan sensornya pemikiran terminologi juga pada akhirnya. Nah kemudian orang tadi sudah katakan tentang orang yang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan, kedua-duanya itu tidak bisa membuktikan kebenaran, kembali pada keyakinan kita. Jadi artinya bahwa orang yang percaya Tuhan, mana buktinya Tuhan ada? Nggak bisa. Logika kita nggak nyampe menemukan Tuhan itu.
Kemudian yang dia percaya tidak ada Tuhan juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan. Nah ini sementara orang banyak, saya punya bukti kok, saya yakin. Mana buktinya? Kan ada langit ada bumi. Nah itu kan, ini kan pelajaran ilmu tauhid di sekolah di madrasah kan. Oh jadi Anda yakin karena punya bukti, begitu kan? Mana buktinya? Oke, sekarang saya mau nanya, ini berhipotesa dulu. Kalau Anda yakin Tuhan ada karena ada langit, ada bumi sebagai ciptaannya, kita berhipotesa. Dulu sebelum Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, belum ada langit, belum ada bumi. Saya nanya, Allah ada nggak? Ada. Buktinya mana? Anda kan kehilangan bukti. Dan nanti Kang Maman, setelah kiamat datang, semua digulung, dan Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan yang maha besar ini? Lillahil wahidil qahar, Allah sendirian. Dan nanti ketika sudah tidak ada langit dan bumi di hari kiamat, Anda ditanya oleh malaikat, engkau masih yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Melongo loh akhirnya. Itu persoalannya. Jadi saya ini meyakini ada Tuhan bukan dengan logika saya, tapi dengan perasaan saya. Rasa itu yang saya pegang. Sehingga ketika malaikat bertanya, kamu yakin Tuhan ada? Ada. Mana buktinya? Aku yang merasakan, malaikat. Terima kasih. Luar biasa Buya Syakur penjelasannya. Hari ini kita sudah diskusi tentang agama dan budaya. Secara umum dapat kita katakan bahwa agama bersumber dari Allah, sedangkan budaya bersumber dari manusia. Agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan dari agama. Ini berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, tidak terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Melalui agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, Allah Sang Pencipta menyampaikan ajaran-ajaran melalui rasul dan hakikat Allah, manusia, alam semesta dan hakikat kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Dan itulah sesungguhnya bagaimana agama dan budaya bisa menjadi kawin dalam hal kehidupan di sosiokultural kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini, terutama untuk Kang Dedi, kemudian Pak Dik-Dik, Mbak Vina, Pak Tato, dan juga untuk Ibu Damadaf, Pak Jajang, dan Pak Jainus Subhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya sekali lagi dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Dan saya Afkar dan juga Pak Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesia.